warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brevi Istupamudi, SGZ MGizi. Saya merupakan dosen tetap dari program studi S1 Gizi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Kimia Pangan. Mata kuliah Kimia Pangan ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Gizi Universitas PGRI Yogyakarta yang memiliki beban 2 SKS, di mana 2 SKS itu merupakan mata kuliah berbentuk teori. Di dalam perguruan tinggi, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yakni meliputi pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam metode pembelajaran yang saya bawakan nantinya pada mata kuliah ini, yakni dengan sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery, yakni saya menyampaikan materi-materi yang menjadi bahan kajian yang ada di dalam kontrak perkuliahan, yang saya sampaikan berdasarkan referensi-referensi, baik itu buku bacaan, jurnal, dan artikel penelitian dari nasional maupun internasional. Yang kedua yakni interaction. Interaction merupakan bagian dari metode pembelajaran di mana seorang dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai subjek untuk saling berinteraksi dalam bentuk diskusi maupun menyelesaikan studi kasus. Dan yang terakhir adalah assessment, di mana mahasiswa dilakukan penilaian yang meliputi UAS, UTS, kemudian ada kuis ataupun tugas. Pada mata kuliah pangan ini saya memberikan beberapa materi mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16, di mana di antara dua pertemuan tersebut diisi dengan ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Mata kuliah Kimia Pangan ini saya memberikan beberapa bahan kajian ataupun materi-materi yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Dan 10 materi yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah Kimia Pangan ini. Bahan kajian yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Berikut merupakan beberapa sumber pustaka yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah Kimia Pangan. Itu langsung saja kita saksikan video pembelajaran yang saya bawakan di kelas secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan nikmat sehat ya, sehingga dapat berkumpul mengikuti perkuliahan Kimia Pangan ya. Baiklah, sebelum saya sampaikan materi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baiklah, untuk pertemuan hari ini ya, saya akan menyampaikan materi tentang kimia pangan ya. Masih ingat kemarin materi yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang pertama kemarin tentang kimia apa? Kimia air. Kimia air ya. Kemudian yang pertemuan yang kedua, Kimia karbohidrat. Karbohidrat ya. Dan kemudian yang sekarang akan saya sampaikan ini adalah materi tentang kimia protein ya, yang sudah ada di dalam kontrak kuliah ya, sesuai dengan kontrak kuliah yang saya bagikan di awal pertemuan kemarin ya. Ada yang tahu tentang protein? Kita dapat protein itu dari mana? Dari lauk, dari lauk pauk ya. Oke. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi ya, adanya dulu kita tahu ya sebenarnya apa sih yang teman-teman dapatkan dari materi ini ya, yaitu CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan komposisi kimiawi ya. Jadi teman-teman
teman-teman bisa menjelaskan secara bagus bagaimana komponen struktur kimiawi dari protein tersebut, ya, yaitu penyusun utamanya dari asam amino, ya. Kemudian ketepatan menjelaskan ikatan peptida, ya. Jadi ikatan yang menyusun suatu protein itu adalah ikatan yang dinamakan sebagai ikatan peptida. Kemudian mampu mengidentifikasi sumber-sumber pangan protein, ya. Jadi apa saja protein itu, ya, ada jenis-jenisnya, ya, ada yang protein hewani, ada yang protein nabati. Kemudian teman-teman juga mampu menjelaskan identifikasi jenis-jenis asam amino. Jadi ada banyak sekali asam amino, ya. Tapi yang paling umum dijumpai, ya, ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nanti teman-teman akan dijelaskan, ya. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan denaturasi protein, ya. Jadi protein itu ternyata gampang sekali mengalami kerusakan, ya, struktur biologisnya, ya. Kemudian teman-teman mampu untuk menjelaskan analisis tentang protein pangan, ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa tahu nih protein itu jumlahnya di dalam bahan makanan kandungannya itu berapa sih? Nah, itu juga teman-teman harus tahu ilmunya, yaitu analisis, yang dinamakan sebagai analisis zat gizi, ya. Dalam hal ini adalah protein, ya. Oke. Materi hari ini kita lihat dulu, ya, video yang berkaitan dengan apa itu sebenarnya protein, ya. Proteins play countless roles throughout the biological world, from catalyzing chemical reactions. Nah, ini adalah beberapa manfaat, ya, yang merupakan bagian penting dari fungsi protein, ya. Jadi protein itu sebenarnya adalah building blocks of tubuh kita, ya. Jadi merupakan penyusun tubuh kita. Sebagian besar tubuh kita itu ternyata dari protein, ya. Nah, ini beberapa atom yang menyusun protein itu sendiri, ya. Yaitu ada karbon, ya, kemudian ada oksigen, ya, kemudian ada nitrogen, dan juga kadang ditambah dengan sulfur, ya. Nah, protein itu sendiri ada yang sifatnya hidrofobik dan juga ada yang sifatnya hidrofilik, ya. Nah, kalau hidrofobik, protein itu tidak akan mau berikatan dengan air, ya. Yang namanya saja fobia, ya. Kata fobia, hidrofobia, takut air, ya. Beda dengan hidrofilik, ya. Hidrofilik itu dia menyukai air. Nah, protein itu penyusunnya atau ikatannya, penghubungnya antara satu asam amino dengan asam amino yang dinamakan sebagai ikatan peptida, ya. Dan dia bisa membentuk beberapa struktur, baik struktur primer, struktur sekunder maupun struktur kuaterner, ya. Nah, ini beberapa ikatan, ya, baik struktur primer, sekunder, dan kuaterner, ya. Dalam sel darah merah kita, ya, hampir 280 juta, ya, ternyata hemoglobin penyusun kita itu tersusun atas protein yang tersier tadi susunan ikatannya, ya. Ini beberapa fungsi dari protein, ada sebagai defense, ya. Defense itu pertahanan tubuh, ya. Tubuh kita bisa tahan terhadap kuman penyakit itu ternyata dari protein, ya. Imun kita, sistem imun kita, ya, imunoglobulin kita itu ternyata penyusun utama adalah protein. Kemudian struktur, ya, ini penyusun tubuh kita, sel tubuh kita itu ternyata bagian utama penyusunnya adalah protein, ya. Kemudian contoh untuk transport. Nah, transport tadi untuk sel darah kita, ya, pembuluh darah kita. Kemudian untuk komunikasi, jadi kita butuh yang namanya hormon, ya, untuk menjalankan fungsinya. Hormon tadi penyusun utamanya dan juga enzim penyusun utamanya adalah protein, ya. Oke, di depan saya sudah ada tadi, ya, beberapa food model yang telah saya sebutkan tadi, ya. Saya ingin teman-teman tahu nih mana makanan yang ada di piring yang saya sajikan, nih solas piring, ya. Nah, di dalam piringnya ada berbagai macam bahan makanan, ya. Jadi teman-teman bisa ambil salah satu bahan makanan yang sekiranya mengandung sumber protein, ya. Oke, saya langsung berjalan saja, ya. Mbaknya yang baju hitam, silakan ambil salah satu bahan makanan yang mengandung sumber protein. Oke. Kemudian mbaknya yang pakai baju putih, sumber protein, ya, yang sumber protein. Oke. Oke. Kemudian pakai baju
Oke. Kemudian yang di belakang sumber protein satu lagi yang ada di dalam si piring ini. Nah, oke. Oke. Oke, bisa saya panggil ya teman-teman yang tadi sudah mengambil contoh makanan ya yang mengandung protein ya. Diangkat bahan makanannya ya. Bisa disebutkan apa itu bahan makanannya? Oke, dari yang paling depan dulu. Makanan yang mengandung protein. Ya, contohnya ada Itu telur ayam. telur ayam. Oke. Sudah mengambil telur ayam. Sudah tahu ya teman-teman yang mana protein. Ya, selanjutnya yang kedua kita pakai baju hitam. Kacang hijau ya. Yang telur tadi apa? Sumber protein Hewani. hewan ya. Kemudian yang di belakang tadi sumber protein nabati. Kacang kedelai. Kacang kedelai ya. Kacang kedelai sumber protein hewani atau nabati ya. Nabati. Terus siapa lagi tadi yang belum? Iya. Daging. Oh, hati ayam ya. Hati ayam. Itu sumber protein hewani atau nabati? Hewani. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu buat semua. Nah, itu ya beberapa contoh bahan makanan yang terdapat di alam yang mengandung protein ya. Jadi protein itu dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya ya. Jadi asal muasal protein dalam di alam, di mana protein kita itu bisa ditemukan di hewani maupun di Nabati. nabati itu tumbuh-tumbuhan ya. Jadi contohnya ya di sini ya. Itu sumber protein itu ada dua. Tadi hewani dan juga nabati ya. Protein hewani itu sumber proteinnya itu bisa kita temukan di dalam telur ya. Kemudian di dalam ikan, kemudian daging, dan juga tadi hati ayam ya. Ayam ataupun organ tubuhnya ya. Yang terdapat di tubuh ayam ya. Kemudian pangan hewani ya. Yaitu kacang-kacangan tadi menyebutkan ada kacang apa? Kedelai. Ya, kacang hijau, kacang polong dan semua kacang-kacangan ya. Itu rata-rata mengandung protein hewani. Dan padi-padian ya. Padi-padian yaitu termasuk olahannya ya. Nasi ya. Nah, kemudian buah dan sayur. Nah, walaupun teman-teman banyak menyangka bahwa buah dan sayur itu sumbernya adalah vitamin mineral, itu ternyata ada sedikit ya. Sedikit komposisi atau penyusunnya itu adalah protein ya, walaupun cuma sedikit jumlahnya ya. Tapi itu contoh dari ya, salah satu contoh juga dari protein nabati ya. Jadi protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang ditanyakan tentang sumber protein ya, asal muasalnya baik dari protein hewani maupun dari protein nabati ya. Oke, kita lihat ya. Ini adalah penyusun ya. Penyusun dari protein itu sendiri. Jadi protein itu sebenarnya banyak mendapatkan lisin, kita tidak akan bisa banyak mendapatkan metionin ya. Sama yang esensial ini tadi ya. Lisin, metionin. Nah, itu yang di dalam bahan makanan tadi akan terjadi kekurangan ya jumlahnya. Harus kita kombinasikan. Kalau kita ingin mendapatkan keduanya, tentunya kita harus mengkombinasikan antara bahan makanan yang mengandung metionin, mengandung lisin ya, dan juga mengandung metionin ya. Kebalikannya seri ini dia padi-padian tadi kurangnya adalah lisin, maka kita komplit, kita lengkapi, kita komplitkan dengan kacang-kacangan. Jadi kombinasi ya, kombinasi dua jenis bahan makanan tadi untuk memenuhi protein yang asam amino yang komplit. Ya. Berbeda hewani itu rata-rata sudah komplit asam amino, jadi sebenarnya kita tidak banyak lagi membutuhkan asam amino atau protein tambahan dari nabati. Nah, setiap orang dari kita baik laki-laki perempuan itu berbeda kebutuhan protein dan juga itu juga dipengaruhi oleh usia juga ya. Kebutuhan protein seseorang itu bisa dihitung dengan menghitung jumlah nitrogen yang hilang di dalam tubuhnya, karena memang tadi protein tadi penyusun dari protein tadi adalah dari nitrogen ya. Jadi yang bisa kita hitung adalah nitrogen yang kira-kira keluar dari tubuh kita itu bisa dikeluarkan dalam pernapasan kita ya, pernapasan kita, kemudian ada yang keluar melalui urin, ya, keringat. Nah, itu kita hitung berapa sih
nitrogen yang keluar dari tubuh kita itu yang dijadikan sebagai patokan untuk kita menghitung kebutuhan protein kita itu berapa. Ya. Kemudian periode perkembangan manusia itu juga akan mempengaruhi ya periode perkembangan manusia dalam kehidupan kita mulai dari kita bayi ya, dilahirkan kemudian sampai kita dewasa manula ya itu pasti akan berbeda kebutuhan proteinnya ya. Anak yang lagi dalam pertumbuhan itu akan berbeda dengan orang dewasa yang sudah tidak mengalami proses pertumbuhan ya. Kemudian rata-rata kebutuhan pada orang dewasa itu kalau secara hitungan yaitu sekitar 1 gram per kilogram berat badan ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai berat badan 50 kg ya berarti kebutuhan teman-teman adalah berapa gram protein? 50 gram ya. 50 gram protein. Kemudian ada beberapa kondisi khusus ya. Ini kondisi khusus artinya bahwa kebutuhan protein pada usia tersebut memang ataupun pada kondisi tersebut memang dalam kebutuhan yang tinggi ya, seperti pada ibu yang mengandung ya, ibu hamil ya. Jadi pada orang yang hamil, ibu ya. Hamil itu tentunya tidak hanya memberi makan ibu saja, tapi juga memberi makan janin ya. Jadi protein tentunya protein yang kita butuhkan ya, yang ibu hamil butuhkan itu tentunya juga lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil ya. Kemudian ibu menyusui ya, kemudian anak-anak yang sedang tumbuh ya, masa pertumbuhan anak-anak ya, itu juga membutuhkan asupan protein yang lebih banyak ketimbang orang dewasa ya. Nah ini kita lihat ya, ini beberapa kasus yang terjadi di dalam di Indonesia ya, terjadi di Indonesia. Kita lihat videonya ya. Dari kali, termasuk anaknya juga. Iya. Sembarangan saja. Nah, kondisi yang terjadi ya pada penduduk kita ya. Kalau makan sehari-hari masak apa itu biasanya? Dengan luasnya wilayah jangkauan, termasuk juga di sini ketersediaan fasilitas medis, baik itu dan juga dokter, dan terutama untuk di rumah di rumah sakit di sini harus ada ketersediaan dokter spesialis 4 dasar, dokter anak, bedah, penyakit dalam. Ini penting karena ketika ada rujukan dari distrik ya. Ya itu tadi ya, bahwa cuplikan berita yang terjadi pada anak yang ada di pedalaman Papua ya. Pada cuplikan video tadi adalah contoh kasus ya, anak yang mengalami apa? Ya, nah itu gini dulu itu ternyata ya penyebab utama tadi dari dijelaskan ya, ada dari faktor penyakit ya, infeksi yang berulang, kemudian juga dari asupan makanan yang kurang ya, terutama adalah makanan yang mengandung. Nah ini beberapa kasus tadi kejadian gizi buruk itu ternyata adalah contoh dari anak yang mengalami kekurangan protein. Nah kekurangan protein itu ada jenisnya ya, yaitu ada yang dinamakan kwashiorkor, ada yang dinamakan sebagai marasmus atau kurang kalori protein. Kalau dia terlihat ya, kalau perbedaannya ini ya, ada namanya marasmus ya, sudah ini ya, atau busung lapar ya, sama ya, marasmus busung lapar. Kemudian ada yang dinamakan kwashiorkor. Itu dua istilah yang berbeda ya. Nah, pada yang mengalami kwashiorkor, nah itu biasanya ada gejalanya odem ya. Nah, ini yang menyebabkan perut si anak tadi itu membuncit. Ini adalah kasus di mana anak tadi itu yang paling utama kekurangannya adalah protein ya. Protein. Kekurangan protein yang parah ya. Kemudian yang ini yang busung lapar ya, itu dia 2 ya.
dia kekurangan protein, dia juga kekurangan kalori ya. Jadi tidak hanya protein saja ya, tapi juga dia kekurangan kalori ya. Kita dinamakan sebagai marasmus ya. Kurang kalori protein atau kurang energi protein. protein. Ya. Kadang ada istilahnya KIP ya, kadang ada istilahnya KKP ya, kurang energi protein. Nah, ini kadang juga tidak ada gejala ini ya, perutnya membuncit itu ya. tapi kalau perut yang Kwashiorkor itu pasti perutnya itu membuncit. itu ada tumpukan Cairan ya. di dalam perutnya ya, atau dinamakan sebagai odem. Nah, pada anak yang tadi yang mengalami gizi buruk, nah itu rata-rata memang dia perutnya itu membuncit. Itu ternyata Paling terparah di sini adalah dia penyebabnya itu adalah kekurangan protein ya. nah ini sebagai tugas kita sebagai Ahli gizi untuk menangani kasus gizi buruk yang terjadi terutama di daerah-daerah pelosok yang memang dari segi ekonomi kurang ya, yang menyebabkan kan mereka tidak banyak mendapatkan asupan protein ya. Kemudian yang terakhir ya, yaitu tentang analisis protein. Nah ini adalah metode atau cara ya kita untuk mengetahui ya, berapa sih kandungan protein yang ada di dalam sampel ya. Nah, bahan makanan tadi telur itu kok bisa Kita bisa tahu ya, berapa proteinnya ya, mungkin sudah tahu ya beberapa bahan makanan atau semua bahan makanan itu ternyata kandungannya berbeda-beda jumlahnya ya. Ternyata untuk mendapatkan angka tersebut ya, misalnya di dalam telur 21 gram ya, 100 gramnya ternyata ada analisanya ya, yang dinamakan sebagai analisis protein ya. Nah, analisis protein ini ada yang dia metodenya secara kualitatif ya, ada metode yang dia secara kuantitatif ya. Metode yang secara Kualitatif kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis protein dengan kita hanya tahu ada tidaknya atau kita hanya bisa mengidentifikasi ada tidaknya protein di dalam sampel atau bahan makanan ya. Misalnya kita meneliti kandungan misalnya jagung ya. Apa saja sih Zat-zat yang ada di dalam jagung tadi apakah dia ada protein atau tidak ya. Oh ternyata ada protein. Nah itu dinamakan sebagai uji kualitatif ya. Tapi kalau uji yang kuantitatif itu adalah uji yang dilakukan untuk menganalisis protein, dia tidak hanya tahu ada tidaknya protein tapi juga kadarnya di dalam bahan pangan tadi atau sampel tadi ya. Jadi tidak hanya di situ ada protein atau tidaknya, tapi berapa sih jumlah protein, kandungan protein di dalam bahan pangan tadi ya. Ini ada berbagai macam cara yang atau metode yang bisa dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya protein dan juga kadarnya protein dalam pangan sampel yang kita butuhkan ya. Nah, ada jenisnya, metodenya kuantitatif, ada mungkin tahu dengan cara metode JEDAL ya. Kualitatif ya, itu biasanya melihatnya itu biasanya hanya dengan melihat perubahan secara warna ya. Teman-teman mungkin tahu ya dulu uji untuk karbohidrat ya, karbohidrat ya. Protein juga seperti itu, ada ujinya juga ya, ada yang menggunakan kromatografi, ada yang menggunakan HPLC, kemudian ada yang secara biologis atau dinamakan mikrobiologis, ada yang menggunakan spektrofotometer ya. Itu berbagai macam cara untuk menguji secara kuantitatif ya dan kualitatif ya. Ujian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam tubuh, dalam pangan dan juga sampel. Nah, itu biasanya dilakukan di misalnya di badan BPOM itu biasanya ujinya seperti ini ya. Ya, untuk kualitatif dan uji kuantitatif. aktif. Ini alat-alatnya, contohnya alat yang digunakan ya. Ada yang di atas ya, di atas itu untuk uji yang secara kuantitatif, lampu cedal, Lampu cedal. Ini yang di bawah ini menggunakan metode yang
rumit, alatnya lagi yang tambahan alat ya, menggunakan spektrofotometer ya. Nah, nanti akan teman-teman lebih lanjut bagaimana cara untuk membuat larutan-larutan yang tadi, di kemudian untuk prinsip kerjanya nanti akan dilanjutkan nanti di mata kuliah analisis dan fisika pangan ya. Nah, ini kita hanya sebatas tahu sebenarnya apa sih metode yang digunakan untuk mengetahui atau menganalisis protein tadi ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman semua tentang protein tadi? Oke. Oke, dari awal sampai akhir ya dapat kita simpulkan bahwa Ternyata protein itu sangat dibutuhkan dalam tubuh kita, kita manusia ya, karena memang tubuh kita itu sebagian besar ya 14 sampai 16% itu terdiri di atas protein, ya, sehingga kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Dan tadi juga ada beragam manfaat atau fungsinya dalam tubuh kita. Ada yang protein tadi untuk penyusun struktural dalam tubuh kita, memberat sel ya. Kemudian ada protein yang darah kita, sel darah merah kita ya, sebagai pengangkut zat-zat untuk kebutuhan sel dalam tubuh kita ya. Kemudian ada juga protein untuk proteksi atau perlindungan untuk bagi tubuh tubuh kita ya, untuk melindungi berbagai macam jenis penyakit ya. Itu protein sebagai pelindung ya. Dan jenis-jenis protein itu beragam sekali, ada didasarkan pada pelarutannya, kemudian protein ada yang didasarkan pada sumbernya ya, protein hewan, protein nabati. ya. Jadi beberapa kasus ya terjadi ternyata protein itu kalau kurang dalam tubuh kita bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tadi gejalanya pada perut yang membuncit ya, kemudian otot yang mengecil, osteoartros maupun juga marasmus ya. itu contoh anak-anak yang mengalami kekurangan protein ya. Kemudian ya dengan yaitu berbagai macam analisa Protein baik secara kualitatif maupun secara Kualitatif. Baiklah, segitu saja ya untuk materi yang dapat saya sampaikan. ini. Sebelum kita akhiri, kita Berdoa dulu. beragama dan Bacaan kita. masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk yang Terakhir ya, terakhir ada penugasan di rumah teman-teman nantinya teman-teman akan saya berikan contoh kasus ya, yang terdapat di dalam video tadi, kemudian teman-teman buat makalah ya, kira-kira bagaimana cara pencegahan pencegahan kasus yang ada dalam video. video tadi ya. Nah, ini video tadi nanti akan saya share videonya ya, yang video Tadi ini ya, yang kasus Papua ini yang di dalam Papua. di pedalaman Papua ya. Nah, ini Nanti teman-teman cari ya, teman-teman cara pencegahan anak yang mengalami kasus gizi buruk Ya, yang kan? ada di dalam dalam Papua. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan anak tadi. Nah, ini teman-teman buat makalah ya, untuk teman-teman kumpulkan kan di minggu depan ya. Jadi pengumpulannya dalam Bentuk bentuk ah ada ya, jadi makalah di print nanti nggak usah banyak ya. yang penting Bisa di- pencegahannya itu seperti apa ya. ada yang mau ditanyakan seputar tugasnya? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Sudah, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah sudah perhatikan materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. lebih kurang dari saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan Dan hari ini dengan ucapan wabila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali.